Dalam hukum itu ada asal namanya leg superior, derajat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah. Ada juga leg spesialis, derajat legi lex generalis. Hukum yang lebih spesifik, spesial, yang mengesampingkan hukum yang masih umum. Termasuk lex posterior, derajat lex priori. Hukum yang lebih baru itu menegasikan hukum yang lama gitu loh. Ini kan pelajaran dasar. DPR ini pada ngerti nggak sih undang-undang kita? Ngerti nggak asas hukum? Bagaimana mungkin DPR ini membentuk peraturan perundang-undangan mereka asas hukum saja nggak ngerti? Saya tegaskan semua anggota DPR yang hari ini menghadiri rapat paripurna, catat wahai rakyat, mereka inilah pembangkang konstitusi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat berserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami menyapa seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang hari ini tentu suasana kebatinannya sama dengan yang kami rasakan, juga dengan guru besar, profesor-profesor yang juga sudah menyampaikan pandangannya, yang juga memberikan pernyataan keras terhadap situasi bangsa dan negara saat ini, yakni suasana kegentingan terhadap situasi konstitusi di negara kita. Karena kita tahu bahwa hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia adalah konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang keputusan lembaga tersebut bersifat final and binding, yakni bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur pula oleh konstitusi, adalah Mahkamah Konstitusi. Karena itu semestinya tidak ada satupun alasan untuk mengabaikan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apalagi pengabaian dan atau dengan bahasa lain pembangkangan itu justru dilakukan oleh lembaga negara yang lain, yakni dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa belum lama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan sudah ada 2 putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Putusan yang kedua adalah putusan Mahkamah nomor 60 tahun 2024 ini. Terkait putusan Mahkamah yang bernomor 60 ini adalah putusan yang menguji ketentuan pasal 40 ayat 1 dan juga ayat 2 berkaitan dengan syarat pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dan juga gabungan partai politik, yang oleh Mahkamah sudah ditegaskan dalam pertimbangannya bahwa syarat pencalonan calon kepala daerah, baik itu calon gubernur, calon bupati dan atau calon wali kota, itu prosentase suara atau kursinya sudah disejajarkan atau disesuaikan dengan prosentase calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Karena itu Mahkamah telah membatalkan ketentuan bahwa calon kepala daerah itu harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara 20% kursi atau 25% suara, itu sudah dibatalkan. Dan kemudian Mahkamah secara tegas dalam amar putusan yang kita sudah dengarkan pembacaannya dan masih bisa kita baca berulang-ulang di berbagai platform sosial media, dan video pembacaan putusan itu masih bisa kita tonton berulang-ulang di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, bahwa ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada itu sudah ditafsirkan oleh Mahkamah sejalan dengan syarat majunya calon perseorangan melalui jalur independen, ya. Di ketentuan yang pertama berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, DPT atau daftar pemilih tetap dari suatu provinsi yang
jumlahnya sampai 2 juta, itu ditetapkan syarat untuk bisa mencalonkan adalah 10% dari total DPT. Perolehan suaranya begitu. Kemudian di atas 2 juta sampai 6 juta itu 8,5%. Kemudian di atas 6 juta sampai 12 juta itu sebesar 7,5%. Lalu yang terakhir di atas 12 juta itu 6,5%. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Jakarta ini DPT-nya sekitar 8,2 juta jiwa. Sehingga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini, maka pilkada khusus Jakarta itu tidak lagi harus 20% syarat untuk mencalonkan, tetapi cukup 7,5%. Sehingga setiap partai yang punya kursi, 8 kursi, itu bisa mencalonkan secara mandiri, tidak perlu berkoalisi. Harusnya putusan ini ditaati oleh seluruh organ kekuasaan. Pertama, putusan ini harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga ditindaklanjuti oleh KPU untuk membentuk per KPU atau PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, untuk menyesuaikan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Pilkada ini dalam peraturan KPU-nya. Sehingga KPU tidak boleh memaksakan hanya menerima calon yang suaranya 20%. Kalau DKI harus 22 kursi. Tidak, sekarang 8 kursi pun harus bisa diterima sebagai calon karena sudah turun jadi 7,5% gitu. Nah, termasuk juga DPR kapasitasnya adalah lembaga konsultasi bagi KPU untuk membentuk peraturan KPU. Bukan sebaliknya, hari ini justru kita lihat DPR yang harusnya memberikan masukan kepada KPU untuk membuat per KPU yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, justru DPR membangkang. Yang menarik, alasan pembangkangan DPR ini justru tidak dapat diterima oleh akal. Bahkan tidak bisa diterima oleh adik-adik mahasiswa yang baru kuliah di Fakultas Hukum. Kenapa? Ini sangat asasi pembangkangannya. Kenapa demikian? Dalam rapat Badan Legislasi terkait pembahasan rancangan undang-undang perubahan keempat Undang-Undang Pilkada, DPR RI mempertimbangkan akan menyesuaikan norma 40 itu tidak mengikuti putusan MK nomor 60, tapi mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang 70. Sebentar, ada 2 ya, yang 60 dulu yang saya bahas. Jadi menurut DPR, syarat yang diatur MK tadi dari 6,5%, naik 7,5%, 8,5% sampai 10% itu hanya diatur, nanti akan dirinci dalam peraturan yang mengikat bagi partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Nyambung kagak ini? Ya jelas kagak nyambung. Kenapa? Logikanya begini. Sebelum punya kursi, partai di daerah itu harus lolos namanya parliamentary threshold. Itu sama, di pusat 4%, di daerah juga 4%. Kalau tidak punya 4%, dia bisa lolos gak? Punya kursi gak? Tidak punya. Sementara DPR mau mengatur bahwa syarat tadi 6,5%, 7,5%, 8,5%, 10% itu berlaku bagi partai non kursi. Gimana mau dapat syarat pencalonan? Lawang dia 4% saja tidak bisa dipenuhi, apalagi mau 6,5%, 7,5%, 8,5% dan seterusnya. Lagi pula kita sudah tahu motif dibalik pemaksaan DPR menganulir atau membangkang putusan MK ini sebenarnya adalah mereka mau bikin kartel politik bersama Koalisi Indonesia Maju Plus. Karena mereka mau bagi-bagi jatah nih di pilkada. Mereka saja nih yang menang. Kepala daerah ini untuk partai kamu ya. Sana partai kamu ya, provinsi partai kamu ya. Provinsi sana partai kamu ya. Wali kota sana kamu ya, bupati sana kamu ya. Jadi tidak ada lagi pilihan rakyat sebenarnya. Jadi pilkada itu adalah pilihan dari oligarki partai politik
yang dikomandani oleh Koalisi Indonesia Maju yang diikuti beberapa partai yang belakangan yang gayanya saya koalisi perubahan, ingin merubah, nggak taunya ikut koalisi penguasa. Jadi ini yang pertama terkait pasal putusan nomor 60. Yang kedua, putusan 70. Memang di dalam putusan 70 itu tidak dibunyikan dalam amar putusan MK. Kenapa? Menurut Mahkamah Konstitusi syarat 30 tahun untuk menjadi gubernur, 25 tahun kalau mau jadi wali kota atau bupati, sudah pasti dihitung ketika statusnya itu masih calon, bukan pelantikan. Maka hitungan dari MK itu adalah saat pendaftaran atau setidak-tidaknya penetapan calon. Nah, menurut agenda KPU Pilkada serentak ini, penetapan calon itu 22 November 2024. Problemnya sebenarnya bukan membela kita rakyat, tapi DPR ini sedang menjalankan titah saudara Joko Widodo yang pengen anaknya Kaisang bisa naik tahta ke Pilgub Jawa Tengah. Kenapa? Saudara Kaisang ini masih bocil, belum genap 30 tahun, baru 30 tahun itu kalau 25 Desember 2024. Jadi kalau penetapan syarat umur itu ditetapkan paling lama penetapan calon tanggal 22 November, gugur nggak ini syarat umur ini? Gugur kan? Gugur. Jadi ini DPR hanya ingin menyelamatkan seorang Kaisang, bikin heboh seluruh rakyat kita gitu loh. Luar biasa ini pembangkangan. Nah, yang menarik saya ingin kritik DPR yang menyatakan alasan mempertahankan 30 tahun itu dihitung sejak penetapan karena DPR mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 90 yang amarnya menyatakan syarat pencalonan usia 30 tahun itu dihitung sejak pelantikan kepala daerah. Padahal, ini yang saya bilang anak mahasiswa pun ngerti gitu loh. Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih tinggi daripada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi putusan yang nomor 70 itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara Mahkamah Agung itu hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang diuji itu PKPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap undang-undang Pilkada. Lah kok hasil uji yang di level bawah bisa mengalahkan hasil uji yang di level puncak? Pada dalam hukum itu ada asal namanya leg superior, derajat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah. Ada juga leg spesialis, derajat legi lex generalis. Hukum yang lebih spesifik, spesial, yang mengesampingkan hukum yang masih umum. Termasuk lex posterior, derajat lex priori. Hukum yang lebih baru itu menegasikan hukum yang lama gitu loh. Ini kan pelajaran dasar. DPR ini pada ngerti nggak sih undang-undang kita? Ngerti nggak asas hukum? Bagaimana mungkin DPR ini membentuk peraturan perundang-undangan mereka asas hukum saja nggak ngerti? Saya sih menduga kuat mereka ngerti. Tapi lagi-lagi ada pesanan kekuasaan untuk bisa meloloskan saudara Kaisang putra Jokowi agar bisa ikut pilkada dalam rangka untuk mengokohkan dinasti politik Jokowi. Ini yang menjadi soal. Karena itu hari ini kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang saat ini dalam waktu bersamaan masih terus aksi di depan gedung DPR RI dan MK dan Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan kepada bapak-bapak polisi, kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada para penguasa, kepada Pak Jokowi. Saya tegaskan Pak Jokowi, bahwa mahasiswa, adik-adik kita ini sedang menjalankan hak konstitusional, sedang menjalankan hak mereka berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Adapun ketika ada dinamika di sana, tetap covernya adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang itu dijamin konstitusi. Jangan disalah-salahkan adik-adik mahasiswa kita. Justru biang keroknya itu adalah DPR. Kenapa melakukan pembangkangan konstitusi? Kalau DPR tidak melakukan pembangkangan terhadap konstitusi, maka niscaya adik-adik ini tidak akan aksi menjalankan hak konstitusi.
Jadi jangan nanti disalah-salahkan adik-adik melakukan ini, melakukan itu, melakukan tindakan itu. Enggak, semua yang dilakukan adik-adik itu adalah hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Sementara yang jelas-jelas melanggar konstitusi, bahkan melakukan pembangkangan konstitusi, bahkan ini pembangkangan yang dilakukan oleh pejabat. Oh, ini deliknya ngeri, ini lebih tinggi daripada orang biasa karena mereka ngerti. Itu adalah DPR. Dan sekali lagi, kejahatan pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR ini belum terjadi, bukan hanya wacana, tetapi sudah masuk tindakan permulaan. Ya ini apa? Sudah melakukan rapat di tingkat badan legislasi yang hasilnya mereka sependapat untuk meningkatkan di rapat paripurna akan mengadopsi norma yang mengikuti putusan Mahkamah Agung, akan mengadopsi norma yang mengesampingkan putusan MK, di mana mereka mencoba bermain-main dengan redaksi pasal. Misalnya, ya syarat 7,5%, 6,5%, 8,5%, 10% itu hanya berlaku bagi parpol yang tidak punya kursi. Sementara yang punya kursi tetap ikut 20% dan 25%. Luar biasa ini DPR kita ini. Selama ini kan kita ingin ya memikirkan masalah kita. Yakni masalah rakyat, kemiskinan, pengangguran, masalah infiltrasi asing, SDA kita yang kemarin diselundupkan ya, ada 5,3 juta ton nikel diselundupkan ke Cina. Gak ada pemasukan negara. Faisal Basri sebut yang makan duitnya yang terlibat diantaranya adalah Airlangga Hartarto dan saudara Bobi Nasution. Harusnya ini yang kita pikirkan, masalah rakyat. Kemudian kita berkonsultasi kepada DPR. Kemudian DPR sebagai wakil kita memberikan solusi terhadap masalah kita, masalah rakyat. Sebaliknya hari ini justru DPR bikin masalah dengan rakyat. Apa yang dilakukan oleh DPR? Kalian tidak pernah memberikan solusi terhadap permasalahan yang kami rasakan rakyat ini. Tapi hari ini kalian justru membuat masalah yang super besar dengan melakukan pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon maaf, ini bukan kemarahan saya. Saya hanya mewakili kemarahan rakyat. 27 juta rakyat sekarang menonton ya pembangkangan yang dilakukan oleh DPR secara telanjang di hadapan rakyat. Memang hari ini yang kami dengar ada penundaan rencana pengesahan RUU perubahan itu di tingkat paripurna. Tapi tidak pernah ada pernyataan melakukan pembatalan. Artinya apa? Ini bisa jadi modus operandi DPR menunggu rakyat lengah. Begitu kita lengah, mereka sahkan gitu loh. Karena itu saya juga mengimbau kepada anggota DPR RI yang masih punya nurani dengan melakukan boikot, tidak menghadiri rapat paripurna sehingga tidak akan pernah terpenuhi quorum, sehingga tidak akan pernah bisa disahkan undang-undang yang membangkang konstitusi ini. Setuju. Saya minta ini begitu loh. Jadi DPR kalau memang ada yang masih wakil rakyat, tolong jangan datang ke DPR RI untuk paripurna. Dan saya tegaskan semua anggota DPR yang hari ini menghadiri rapat paripurna, catat wahai rakyat, mereka inilah pembangkang konstitusi. Catat saja. Kasih ya stigma kepada anggota DPR yang hari ini hadir dalam rapat paripurna, mereka inilah ya pembangkang konstitusi. Jadi itu pengantar dari saya, dan hari ini kita sudah hadir sejumlah tokoh, ada ulama, ada advokat, dan sebagian juga mengkonfirmasi akan kemari, ada juga yang tidak bisa, tapi sudah memberikan konfirmasi karena kita bagi tugas nih Bang. Ada yang di lapangan, ada adik mahasiswa, ada kita ya yang membuat konstruksi hukum dan pemikiran untuk mendelegitimasi dalih-dalih yang disampaikan DPR. Biar masyarakat itu terbuka, oh ternyata biang keroknya DPR sendiri gitu loh. Jadi kita berbagi. Mungkin sebagian ada yang ngambil peran berdoa, mendoakan ada